Hukum pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, dan memakamkan. Hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Nah, yang dimaksudkan dengan fardu kifayah adalah kewajiban yang ditunjukkan kepada orang yang banyak. Apabila sebagian daripada mereka telah mengerjakannya, maka terlepaslah kewajiban itu. Namun, apabila tidak satupun orang yang mengerjakan, maka mereka semua berdosa. Berikut ini adalah dalil pengurusan jenazah. Ada seseorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1849 dan Muslim nomor 1206. Tata cara memandikan jenazah. Salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yaitu Zainab. Maka beliau keluar dan bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu, dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk. Ketika kami setelah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi 3 kunciran. Lalu kami arahkan ke belakangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1258 dan Muslim nomor 939. Adapun tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Jenazah yang dimandikan benar-benar sudah meninggal. Tempat memandikan jenazah harus jauh dari keramaian. Jangan sampai ada orang yang lalu lalang. Lalu jenazah diberikan pakaian basah untuk menutup auratnya. Kotoran yang ada pada mulut, kuku-kuku, kubul, dubur, termasuk gigi harus dibersihkan dengan sempurna. Jenazah diangkat sedikit, kemudian area perut diurut ke arah bagian bawah agar kotoran yang tersisa dalam perut bisa keluar dan dibersihkan. Kotoran dan najis yang masih melekat pada badan hendaknya dibersihkan hingga tidak tercium bau yang tidak enak. Jenazah lalu dimiringkan ke kanan dan ke kiri, kemudian disiram air sampai tidak ada lagi kotoran. Lalu seluruh tubuh jenazah harus disiram air yang bersih dari ujung rambut hingga jemari kaki. Setelah itu, jenazah diwudukan dan disiram dengan air yang dicampur kapur barus. Berikut adalah mengafani jenazah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafankan dengan 3 helai kain putih, sabulia dari kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Hadis riwayat Muslim nomor 941. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengafani jenazah. Mayit laki-laki dikafani 3 lapis kain. Lapisan yang pertama digunakan sebagai sarung yang menutup antara pusar sampai kedua lututnya. Lalu lapisan kedua digunakan untuk menutup anggota badan antara leher sampai mata kaki. Dan lapisan ketiga digunakan untuk menutupi anggota badan seluruhnya sebagai pembungkus. Mengafani mayit perempuan.
Nah, mayit perempuan menggunakan 5 lapis kain. Lapisan yang pertama digunakan untuk sarung, seperti yang mayit laki-laki. Lapisan kedua digunakan untuk menutup kepalanya. Lalu lapisan ketiga digunakan sebagai baju. Lalu lapisan keempat dan kelima digunakan sebagai pembungkus anggota badan. Tata cara mengurus jenazah yang berikutnya adalah menyolatkan jenazah. Setelah jenazah dimandikan lalu dikafani, maka hendaknya mayat langsung disolatkan. Jangan lupa letakkan jenazah di depan arah kiblat. Berikut adalah rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, berniat dalam hati, berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keenam, takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Dan yang terakhir adalah takbir keempat lalu salam. Pengurusan jenazah yang berikutnya adalah memakamkan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercepat-cepatlah membawa jenazah, karena bila jenazah itu orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian." Hadis riwayat Bukhari. Adapun adab-adab membawa jenazah adalah seperti berikut. Jenazah hendaknya ditutup kain putih, lalu orang-orang yang mengantarkan hendaknya berjalan mengiringi, jangan mendahului ya. Lalu dilarang membawa kemenyan. Orang yang melihat jenazah hendaknya berdiri dan berdoa, Subhanal hayyil lazi la yamutu. Berikut adalah tata cara menguburkan jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, hendaknya dimulai dari kepala terlebih dahulu lewat arah kaki. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dengan posisi miring di atas lambung dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah ditempelkan di tanah dengan cara membuka kain kafan, dan tali-tali pengikatnya juga turut dilepaskan. Setelah jenazah berada di liang lahat, hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setelah liang lahat ditutup, dilanjutkan penimbunan dengan tanah. Setelah penguburan selesai, diakhiri dengan doa memohon ampunan dan keteguhan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.